Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan di mana ada seorang pimpinan pondok pesantren yang menjadi otak pelaku atas eksekusi terhadap seorang santri di Kabupaten Bogor. Si santri tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di sebuah lahan kosong. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian mulut serta wajahnya. Hingga pada bagian tulang rusuknya juga sudah bengkok karena diduga dihantamkan sebilah tajam sampai beberapa kali. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui ternyata ada sekitar 6 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah pembalasan atas perbuatan yang sudah dilakukan korban terhadap putrinya. Dia juga mengungkapkan bahwa aksi yang terjadi itu adalah bagian dari cara mereka untuk membela kehormatan keluarga. Sebab disinyalir bahwa korban telah menghamili anaknya yang berlatar belakang seorang anak kiai besar dan pemilik pondok pesantren yang sangat dihormati. Hingga atas perilaku yang tidak terpuji dari perbuatan kemaksiatan tersebut, para pelaku mengaku bahwa mereka ingin menuntaskannya sebagai upaya untuk memberikan hukuman, dan akan mengirimkan si santri itu pada sebuah tempat yang bernama neraka jahanam. Lalu bagaimana sebenarnya kronologis atas pergaulan yang bebas yang terjadi di kalangan para santri dan santriwati tersebut hingga pergumulan di atas ranjang kasur menjadi malapetaka yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Semoga dari sini kita bisa memahami bahwa dinamika kehidupan dan aktivitas para remaja sudah semakin tidak terbatas. Mereka yang mengenal dasar agama yang baik saja masih banyak yang terjerumus pada perilaku perjinahan. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari tragedi tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan mereka, agar senantiasa kita bisa memahami alur cerita hingga bermuara pada sebuah eksekusi yang dilakukan seorang kiai bersama dengan 5 orang santrinya yang lain. Seorang pemuda yang menjadi korban itu bernama Asep yang berusia sekitar 27 tahun. Dan dia bertempat tinggal di desa Mekarsari di Kecamatan Rumpin di Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Asep ternyata adalah seorang santri yang cukup aktif belajar agama di desanya. Dia pemuda yang terlihat sangat alim dan selalu rajin untuk beribadah di masjid. Sikap dan tutur bahasa yang selalu digunakan oleh pemuda itu juga sangat sopan. Dia juga sempat menjadi seorang guru ngaji dari beberapa anak kecil di lingkungan tempat tinggalnya. Hingga tiba pada usianya yang memang sudah matang dan membutuhkan sosok seorang pendamping. Dari sini Asep kemudian bertemu dengan seorang gadis yang berparas sangat cantik. Asep mengenal gadis itu secara tidak sengaja pada sebuah pertemuan yang tidak disangka. Keduanya kemudian bertatap muka hingga saling bertukar nomor ponselnya masing-masing. Dan tidak ada yang menduga bahwa Asep dan si gadis tersebut ternyata memiliki kecocokan dalam hal komunikasi. Pada rutinitas selanjutnya mereka kemudian semakin intens mengirimkan pesan ataupun tersambung pada panggilan telepon dalam durasi yang panjang. Hubungan itu kemudian melahirkan secercah harapan mengenai keberlanjutan untuk sebuah keseriusan. Meskipun sebagai seorang santri yang dikenal cukup alim, akan tetapi Asep ternyata tetap memiliki hasrat sebagai seorang remaja yang senang berdekatan dengan lawan jenis. Tidak berbeda jauh dengan apa yang dirasakan oleh si gadis, sebab dia juga menaruh banyak sekali perasaan atas segala perhatian serta rasa kasih sayang yang diberikan oleh si pemuda yang berusia 27 tahun itu. Kedekatan yang terjadi di antara keduanya juga masih berada di batas yang wajar. Pada awal-awal pertemuan itu juga tidak ada kontak fisik yang terjadi. Dan Asep selalu menjaga si gadis pada batasan norma sosial dari dasar agama yang dimilikinya. Pada minggu-minggu berikutnya intensitas kebersamaan dari mereka semakin sering terjadi dan Asep sering mengajak pacarnya untuk pergi ke tempat-tempat wisata yang berada di Kabupaten Bogor. Hingga berjalannya waktu di antara hubungan yang terjalin tersebut, Asep ternyata baru menyadari bahwa sang pacar adalah seseorang yang cukup terpandang.
Dari sini Asep baru mengetahui bahwa ada kejomplangan atas strata sosial yang ada di antara dia dan si gadis pujaan hatinya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si gadis yang bernama Lutfi itu ternyata memiliki seorang bapak yang cukup dihormati di desa tempat tinggalnya. Dia memiliki sebuah pondok pesantren yang dibangun sejak puluhan tahun lamanya. Dan terdapat banyak sekali para santri yang berguru serta menimba ilmu kepada keluarganya. Diketahui bahwa Lutfi juga baru lulus dari sekolah pesantren. Gadis yang berusia 19 tahun itu kemudian melanjutkan pendidikan di sebuah yayasan yang dibangun keluarganya. Tidak hanya itu, dia juga menjadi bagian dari para pengajar ataupun guru agama yang ada di sana. Mengetahui fakta dari latar belakang kehidupan Lutfi membuat Asep merasa tidak percaya diri. Dia berpikiran untuk mundur dan tidak lagi punya kemampuan untuk tetap bersama dengan gadis tersebut. Asep sangat menyadari bahwa keluarganya berada pada kehidupan yang serba pas-pasan, terlebih dia juga tidak memiliki pekerjaan dan keluarganya terkadang sangat kesulitan untuk mencukupi makan sehari-hari. Akan tetapi Lutfi ternyata tidak menilai sosok dari seorang laki-laki dari segi materi. Dia pernah berterus terang kepada Asep bahwa dirinya akan menerimanya apa adanya. Dia tidak melihat kekayaan dan malah meyakini bahwa Asep bisa menjadi pemimpin dari rumah tangganya ke depan. Mendengar ucapan yang disampaikan oleh Lutfi membuat Asep menjadi tenang. Dia kemudian langsung membawanya ke hadapan kedua orang tuanya untuk melihat kondisi dari kehidupan yang dijalaninya. Pertemuan awal antara Lutfi dan sang ibu juga berjalan dengan cukup hangat. Mereka saling mengobrol satu sama lain dan si gadis sama sekali tidak pernah mempermasalahkan perbedaan status sosial yang ada. Kedua orang tua dari Asep juga merasa sangat terpesona dengan kecantikan yang dimilikinya. Paras yang adem itu juga dibarengi dengan akhlak yang sopan serta tidak pernah melihat orang lain dari materi yang dimilikinya. Singkat cerita, hubungan antara Asep dan Lutfi kemudian sudah terjalin sekitar 1 tahun lamanya. Gadis itu kemudian menantang sang pacar untuk bertemu kedua orang tuanya. Dia ingin Asep untuk segera mengikatnya sebagai pembuktian keseriusan dari hubungan mereka. Lutfi juga berkata bahwa dia sudah siap menjadi seorang istri meskipun Asep masih berstatus pengangguran, namun soal rezeki dia yakin pasti akan datang dengan sendirinya. Mendengar atas keinginan yang disampaikan oleh Lutfi, Asep kemudian memberanikan diri untuk berkonsultasi kepada ibunya. Dia kemudian ingin ditemani untuk menghadap keluarga dari Lutfi dan tujuan mereka tentu adalah untuk melamarnya. Sayangnya, sang ibu seperti punya firasat yang buruk. Dia sempat berkata bahwa Asep seharusnya sadar diri dengan kondisi hidup yang dijalaninya. Kejomplangan status sosial pasti akan menjadi masalah yang besar yang tidak dapat dihindari. Sang ibu juga menasihati bahwa Asep harus lapang hati jika memang terjadi penolakan. Dia hanya berasal dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak punya sesuatu kelebihan yang bisa dibanggakan di hadapan mereka semua. Singkat cerita, keputusan dari Asep untuk meminang Lutfi sudah bulat. Dia kemudian mengajak kedua orang tuanya untuk menghadap keluarga pacarnya itu. Akan tetapi sesampainya mereka di sana, Asep ternyata disambut dengan cukup dingin dan mereka seperti dianggap sebelah mata. Hingga ketika Asep kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya ke sana, sang bapak yang adalah seorang kiai itu hanya tersenyum dengan tanpa sepatah kata pun. Satu orang perwakilan dari keluarga Lutfi kemudian berkata, mereka sangat tersanjung atas keberanian dari keluarga Asep untuk datang ke rumahnya. Dan mereka ternyata menolak pemuda yang berada di garis kemiskinan itu untuk menikahi putrinya. Mendengar dan melihat atas tanggapan dari keluarga pacarnya yang sangat tidak mengenakan, Asep seketika merasa sangat kecewa dan dia kemudian pulang dengan sebuah perasaan yang tidak menentu. Sang ibu juga menasihati Asep dengan berkata bahwa dia jangan sampai patah semangat. Kejadian penolakan seperti ini memang adalah sesuatu yang sudah diprediksinya dan mereka memang harus sadar diri atas kesenjangan sosial tersebut. Sementara itu Lutfi juga merasakan hal yang sama atas apa yang dirasakan oleh Asep. Dia juga tidak menyangka bahwa keluarganya sangat menilai sebelah mata kedua orang tua dari Asep.
Dan Lutfi bahkan sempat dimarahi oleh bapaknya serta kakak pertamanya. Mereka mengomelinya karena tidak bisa memilih pria yang mapan dan sepadan untuknya. Asep hanya akan menjadi belenggu sebab dia juga hanya seorang pria yang berstatus pengangguran. Sang bapak bahkan melarang putrinya untuk kembali bertemu dengan Asep. Dia juga memintanya untuk tetap berada di kamar dalam waktu yang panjang. Dalam kegamangan yang dirasakan oleh Lutfi, dia benar-benar merasa sangat bersedih atas apa yang sudah terjadi dengan hidupnya. Dirinya merasa bahwa Asep adalah sosok yang baik dan mereka memang sudah memiliki kecocokan satu sama lain. Hingga pernikahan adalah sebuah keputusan yang mutlak atas rasa cintanya yang sungguh luar biasa hebat. Hingga pada momen itu Lutfi kemudian memberanikan diri untuk berkata jujur di hadapan kedua orang tuanya. Dia mengaku bahwa dirinya sedang mengandung anak dari hasil hubungannya bersama dengan pemuda yang tadi melamarnya. Lutfi mengungkapkan bahwa dia sudah tidak lagi menjadi seorang anak gadis yang baik, kehormatannya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Asep dan mereka melakukan itu atas dasar kenyamanan bersama. Mendengar apa yang diucapkan oleh sang putri dengan nada yang lirih, kemarahan jelas terpancar dari raut wajah sang bapa. Hingga bahkan sang kakak pertama malah langsung melayangkan emosinya dengan sebuah tindakan fisik. Keluarga dari Lutfi benar-benar terkejut atas perbuatan yang menjijikan itu. Mereka tidak habis pikir bahwa didikan agama sedari kecil ternyata tidak cukup mampu membentengi imannya sampai dewasa. Sang bapak kemudian memanggil beberapa anggota lain. Mereka di sana kemudian berdiskusi atas kelakuan dari sang putri yang sudah mempermalukan keluarga. Menikahkan Lutfi dengan si Asep yang keluarganya miskin itu juga bukan pilihan yang ingin mereka ambil. Sebuah arogansi atas rasa gengsi itu kemudian memunculkan sebuah rencana jahat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sang bapak sekaligus pemilik dari pondok pesantren itu kemudian mengusulkan untuk membalaskan dendam kepada Asep. Pemuda itu sudah mencoreng nama baik mereka dan pembalasan demi menjaga kehormatan keluarga adalah tindakan yang harus dilakukan. Sang bapak kiai itu selanjutnya memerintahkan 5 orang termasuk anak pertamanya untuk memanggil Asep ke rumah. Dia meminta kepada mereka untuk menuntaskannya dan melenyapkan pemuda tersebut. Sementara Lutfi akan dinikahkan dengan seorang ustadz dari anak temannya. Dia akan merahasiakan kehamilan putrinya itu dan menutup rapat rahasia yang menjijikkan tersebut. Hingga tibalah pada momen sebelum tragedi itu akhirnya terjadi, di mana Asep kemudian dihubungi oleh salah satu santri dan dia diminta untuk datang ke rumah Pak Haji. Asep yang menerima pesan itu seketika merasa cukup terkejut. Di dalam hatinya dia sempat berpikiran bahwa keluarga dari pacarnya sudah berubah pikiran. Dan keputusan menolaknya jadi menantu dianulir hingga akan menyetujui hubungan tersebut. Singkat cerita, Asep kemudian diantar oleh salah satu temannya untuk menghadap keluarga Lutfi. Di sana dia benar-benar tidak merasa curiga dan berusaha untuk berpikiran dengan positif. Hingga ketika Asep kemudian disambut oleh salah satu santri di sana, dia selanjutnya meminta temannya untuk pulang karena perkara ini adalah urusan yang pribadi. Akan tetapi sebelum dia sempat duduk di ruang tamu dari rumah tersebut, sebuah serangan ternyata langsung dihantamkan ke bagian kepalanya. Beberapa pukulan juga bersarang ke wajah serta tubuhnya. Dia benar-benar tidak dibiarkan melakukan perlawanan dan seketika langsung berada pada kondisi yang tidak berdaya. Menurut keterangan yang saya dapatkan tepat di hadapan dari Asep, ternyata sang bapak beserta sang istri ada di depannya. Mereka tentu hanya melihat dan membiarkan Asep diserang dengan sedemikian rupa. Tindakan yang dilakukan ini ternyata juga atas perintah dari sang bapa. Dia tidak lagi mau melihat Asep dibiarkan untuk hidup sebab dia sudah mempermalukan keluarganya dengan aksi perzinahan dengan putrinya. Pada momen ini tidak ada yang bisa Asep lakukan selain mempertahankan diri. Beberapa sebilah tajam serta balok kayu yang berukuran besar sudah menimpa tubuhnya secara keseluruhan. Dan pada akhirnya Asep kemudian meregang nyawa dengan sebuah kondisi yang benar-benar sangat memilukan. Para santri yang berjumlah 5 orang itu seolah menjelma sebagai iblis yang bersarang di tubuh manusia. Di kepalanya sudah terdoktrin perintah sang kiai untuk melakukan sebuah eksekusi yang sangat mengerikan. Menurut keterangan yang saya dapatkan,
Kelima sang eksekutor itu kemudian membuang tubuh dari Asep ke sebuah lapangan kosong di daerah Kabupaten Bogor. Tempat itu ternyata tidak jauh dari rumah dari kedua orang tua Asep. Hingga 2 hari kemudian beberapa warga akhirnya berhasil menemukan Asep di sana. Mereka selanjutnya melaporkan atas penemuan itu ke pihak kepolisian setempat. Tidak butuh waktu yang lama untuk mengungkapkan peristiwa tersebut. Kelima pelaku seolah sangat tidak terstruktur dan serampangan dalam melakukan aksinya. Hingga keempat diantaranya kemudian ditangkap di rumahnya masing-masing. Sementara itu Pak Kiai bersama dengan anak pertamanya diringkus di Kabupaten Subang. Mereka bersembunyi di salah satu rumah dari kerabat dekatnya yang juga memiliki pondok pesantren. Menurut keterangan yang berhasil saya dapatkan, pihak kepolisian kemudian memutuskan bahwa pelakunya berjumlah sekitar 6 orang. Mereka semua memiliki perannya dalam melakukan tindakan eksekusi terhadap Asep. Dan pelaku utamanya tentu adalah sang bapak yang sekaligus menjadi perancang atas usulan tindak kejahatan tersebut. Dalam persidangan yang sudah digelar di hadapan Hakim Agung, ke-6 pelaku itu kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam penjara. Sebab semua aksi tersebut sudah direncanakan dari 2 hari sebelumnya. Akan tetapi para pelaku tetap bersikukuh bahwa mereka tidak bersalah. Mereka mengaku bahwa tindakan itu adalah sebagai upaya untuk menjaga kehormatan keluarga. Sebab korban adalah seorang belenggu yang sudah meruda paksa putranya secara paksa. Dan itu adalah perbuatan yang menjijikan hingga harus mendapat hukuman yang setimpal. Sebuah ironi dari sikap arogansi yang ditunjukkan seorang manusia, terlebih pada kasus ini terjadi pada orang yang terpandang dan orang-orang yang sedari kecil sudah tahu dasar agama. Padahal sebenarnya jika mereka mau menurunkan rasa egoisnya, si putri sebaiknya dinikahkan dengan pilihan hatinya meskipun mereka memang sudah berbuat tindakan yang tidak senonoh semasa berpacaran. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan terulang kembali di kehidupan kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.